Halo teman-teman, jumpa lagi dalam channel YouTube aku, Iradika. Kali ini aku akan membahas tentang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di mana saya sekarang sedang membahas part 2-nya ya. Yang part pertama kan sudah beberapa hari yang lalu dan sekarang ganti part yang kedua. Tapi sebelum aku lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dulu ya. Hak menerima atau menolak pertolongan perawatan tidak berlaku jika kecuali A. Gangguan mental berat, B. Pelayanan yang tidak sesuai keinginan, C. Penderita penyakit yang penyakitnya dapat menyebar luas menular pada masyarakat, keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri, atau E. Benar semua. Dan jawabannya adalah B. Pelayanan yang tidak sesuai dengan keinginan. Jadi, dalam pasal 56 tentang perlindungan pasien, setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku pada A. Penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas, B. Keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri, atau yang C. Gangguan mental berat. Selanjutnya, ketentuan hak rahasia kondisi kesehatan pribadi tidak berlaku pada A. Perintah undang-undang, B. Perintah pengadilan, C. Kepentingan orang tersebut, D. A dan B benar, C. E benar semua. Dan jawabannya adalah E, benar semua. Dalam pasal 57 menerangkan bahwa setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku dalam hal A. Perintah undang-undang, B. Perintah pengadilan, C. Izin yang bersangkutan, D. Kepentingan masyarakat, atau E. Kepentingan orang tersebut. Selanjutnya, larangan aborsi dapat dikecualikan jika A. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, B. Kehamilan akibat pemerkosaan, C. Anak yang dilakukan dari hubungan tanpa menikah, D. A dan B benar, atau E benar semua. Dan jawabannya adalah D. A dan B benar. Jadi pembahasannya pada pasal 75 tentang aborsi, yaitu setiap orang dilarang melakukan aborsi. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan berdasarkan A. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin yang menderita penyakit genetik berat dan atau catat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan, atau yang B. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan. Selanjutnya, aborsi tersebut hanya dapat dilakukan jika kecuali A. Bayi yang berumur kurang dari 9 minggu, B. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan, C. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan, D. Dengan izin suami kecuali korban pemerkosaan, atau E. Penyedia kesehatan yang memenuhi syarat. Dan jawabannya adalah A. Pembahasannya, pada pasal 76, aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 hanya dapat dilakukan A. Sebelum kehamilan berumur 6 minggu, dihitung dari haid pertama hari terakhir kecuali dalam hal kedaruratan medis. Yang B. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri.
Yang C, dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan. D, dengan izin suami kecuali korban perkosaan. Dan E, penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri. Pasal 80 dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menjelaskan tentang A. Kesehatan olahraga, B. Keluarga berencana, C. Pelayanan kesehatan pada bencana, D. Obat esensial, atau E. Kesehatan sekolah. Dan jawabannya adalah A. Kesehatan olahraga. Bagian ke-9 tentang kesehatan olahraga pasal 80 adalah upaya kesehatan olahraga ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat. Peningkatan derajat kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan upaya dasar dalam meningkatkan prestasi belajar, kerja, dan olahraga. Upaya kesehatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui aktivitas fisik, latihan fisik, dan atau olahraga. Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib menyertakan titik-titik kecuali A. Nama produk, B. Tanggal dan tahun kadaluarsa, C. Nama pemilik, D. Berat bersih, atau E. Daftar bahan yang digunakan. Ingat teman-teman, ini adalah kecuali. Dan jawabannya adalah C. Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi A. Nama produk, B. Daftar bahan yang digunakan, C. Berat bersih atau isi bersih, D. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan makanan dan minuman ke dalam wilayah Indonesia, dan E. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa. Selanjutnya, mayat yang langsung bisa dibedah tanpa persetujuan keluarga adalah mayat dengan penyakit menular, mayat korban pembunuhan, mayat korban pemerkosaan, mayat dari bunuh diri, dan jawabannya adalah A. Mayat dengan penyakit menular. Jadi, untuk kepentingan penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan dapat dilakukan bedah mayat klinis di rumah sakit. Bedah mayat klinis sebagaimana dimaksud ditujukan untuk menegakkan diagnosis dan atau menyimpulkan penyebab kematian. Bedah mayat klinis sebagaimana dimaksud dilakukan atas persetujuan tertulis pasien semasa hidupnya atau persetujuan tertulis keluarga terdekat pasien. Dalam hal bagaimana pasien diduga meninggal akibat penyakit yang membahayakan masyarakat, dan bedah mayat klinis mutlak diperlukan untuk menegakkan diagnosis dan atau penyebab kematiannya, tidak diperlukan persetujuan. Ya, teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat dan thanks for watching.